monyet pun dengan anggaran 400 triliun lebih itu pasti akan bisa menang melawan. Jadi orang nggak melihat lagi visi misi. Demokrasi itu bisa mati. Maka ini harus diungkap. Kali ini kita akan kembali membahas tentang pemilu. Ya, karena kan pemilu belum habis nih isu-isunya sampai sekarang. Meskipun pelaksanaannya sudah selesai, sekarang tinggal menunggu hasil penghitungan suara, tapi ternyata masih banyak menyisakan banyak persoalan di belakang. Salah satunya adalah kecurangan pemilu yang sering disuarakan oleh elemen masyarakat sipil, agamawan maupun mahasiswa. Nah, pada sore hari ini kita akan ngobrol tentang kecurangan pemilu dan ekses-ekses pemilu kemarin bersama Ketua Umum Kombas GIPI, yaitu Pak Burhan Saidi Caniago. Selamat datang Pak Burhan. Ya, selamat sore. Gimana? Sehat? Ya. Selamat sore teman-teman. Ya. Ya, sekarang saya pengen ngobrol dikit nih. Tema kita kan tentang pemilu curang ya. Ya. Ya, pemilu curang ini kan sekarang disuarakan oleh semua elemen masyarakat ya. Tidak hanya oleh relawan dari 01 maupun 03, tapi juga hampir semua elemen masyarakat bersuara, baik dari kalangan akademisi, kemudian mahasiswa, kelompok-kelompok pro demokrasi maupun elemen dari masyarakat sipil. Nah, kalau dari Pak Burhan ya, gimana pengalaman kemarin pada saat pemilu ini, Pak pra pemilu maupun pada saat hari H, ada nggak sebagai relawan? Ya, jadi kalau kami ya dari Kombas GP yang ketika kami menyatakan mendukung Pak Ganjar dan kemudian berpasangan dengan Pak Mahfud ya, kami sejak bulan Mei itu melakukan konsolidasi, Pak. Kami melakukan konsolidasi terutama di wilayah-wilayah yang kita tahu di mana PDIP dan Pak Jokowi kalah 2019. Di mana aja itu? Ya, terutama itu ada 14 provinsi, 13 provinsi ya. Banyak ada mulai ya? dari Aceh, Pekanbaru, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, kemudian Jambi, kemudian Bengkulu. Nah, terutama di Jawa ini ada di Banten, Jawa Barat, kemudian ada di Kalimantan Selatan, di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, NTB dan Maluku Utara. Tetapi Jakarta itu juga menjadi basis target kerja kami. Namun karena kita ini adalah relawan yang memang sangat terbatas untuk logistik, maka pergerakan kita pusatkan itu ya di Jawa, yaitu di Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Nah, pada saat itu kami turun ke lapangan, ya kami memang langsung ke akar rumput, Bang. Kami ke akar rumput bagaimana memperkenalkan Pak Ganjar, nah terutama di Jawa Barat. Nah, mereka itu begitu antusias dan begitu menerima dan mengenal Pak Ganjar. Mengenal Pak Ganjar adalah sosok yang memang kita lihat dekat sama rakyat. Ditambah lagi Pak Ganjar itu kalau turun kan dia sama rakyat benar-benar dekat sekali. Nah, hal itu yang membuat kami menjadi semacam keyakinan bahwasanya Ganjar dan Pak Mahfud ini adalah satu pasangan yang cocok untuk memimpin Indonesia. Tetapi pada saat kita melihat proses pelaksanaan pemilunya, kami memang mendapatkan informasi di masyarakat, Pak. Jadi terutama itu di Jawa Barat ya, itu bagaimana pemerintah dengan kewenangan yang dia miliki begitu luas dengan menggunakan aparatur pemerintah, TNI Polri, kemudian juga para ASN, juga para pemangku kebijakan baik itu lurah dan kepala desa dan perangkat desa. Contoh di Sukabumi itu kalau misalnya ada kampanye atau ada yang disampaikan oleh perangkat desa kepada masyarakat, kalau kalian tidak memilih 02 maka kemungkinan bansos kalian tidak akan dapat lagi. Oh, sampai gitu ya? Sampai begitu, Bang. Jadi sehingga ada kekhawatiran masyarakat kalau tidak memilih 02 mereka takut. Nah, itulah yang membuat pada akhirnya ketika mereka memilih itu bukan berdasarkan visi misi kandidatnya, bukan berdasarkan calon yang memang layak memimpin Indonesia, tapi berdasarkan kepentingan mereka, perut mereka loh. Ditambah lagi kondisi ekonomi Indonesia kan memang menjelang pemilu ini udah mulai masuk proses kampanye itu kan
sepertinya kami melihat ada pengkondisian oleh negara, oleh pemerintah ini tentang bagaimana kelangkaan kebutuhan bahan pokok. Kayak dibikin susah gitu dulu ya. Betul, nah dibuat susah, pekerjaan juga susah. Iya, jadi tergantung akhirnya. Rakyat ketergantungan pada akhirnya kepada pemerintah, ya terutama mengenai bansos, mengenai BLT, PKH, dan bantuan-bantuan lainnya. Tapi di lapangan Kombas Kipi kan tuh punya banyak ini ya, apa Betul. namanya DPD lah ya. Betul. Menemui kasus-kasus serangan fajar nggak dia? Ada satu kasus yang kami dapatkan informasi itu di Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah Di ya. Jawa Tengah itu. Nah, dan kita juga tahu lah ya Iya. bagaimana di Jawa Tengah itu ada perangkat desa yang pada saat mereka bergabung ke Jakarta melakukan satu deklar mendukung 02 yang notabene di situ ada anaknya Pak Jokowi, itu mereka malah yang tidak ikut ini Bang, itu dipanggil oleh aparat, dan itu tim kita juga ada di sana. Jadi Oh, gitu ya. wah ini Tum bagaimana nih Tum katanya. Lah saya bilang ya itu kita coba sampaikan ke TPN, kita sampaikan juga ke timnya Pak Ganjar Mahfud, yang pada akhirnya ya keluarlah statement dari Pak Ganjar Mahfud. Nah, jadi hal-hal kecurangan ini kalau kami Bang melihat yang paling luar biasa itu di tempat saya tinggal Bang. Di mana itu, Pak? Saya tinggal di Cipete Utara, Jadi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ya? Jakarta Selatan. Nah, di tempat saya, di TPS saya, itu sejak saya pertama kali ikut pemilu 99, 2004, 2009, 2014, 2019, itu yang namanya PDIP nggak pernah kalah, Bang. Nggak pernah kalah. Sekarang kalah? Sekarang harusnya saya ini bukan pemilih PDIP, saya baru mulai memilih PDIP, memilih Pak Ganjar Mahfud karena berdasarkan dari kandidat yang ada ini kita melihat 01 Anies kita sudah pernah tahu, bahkan kita pernah berjuang mendukung beliau, tapi kan track recordnya kita tahu bagaimana memimpin Jakarta, apalagi kita bicara 02. Nah, sebenarnya kalau rakyat mau jujur melihat pasangan ini itu hanya dua kandidat yang layak, 01 dan 03. Nah, maka karena kami punya pengalaman di 01, punya pengalaman 02, maka kami memilihlah yang terbaik menurut kami dong. Nah, tentu saya berpikir, wah dengan masuknya saya dan keluarga saya, ada istri saya, anak saya, menantu itu sekitar ada 7 suara Bang. Nah paling tidak kan suara PDI itu bertambah kan. Iya. Ini malah nggak ada Bang, malah berkurang. Waduh, kita juga bingung. Jadi Abang ini ya, setuju loh kalau saya mengatakan bahwa alasan pemilih sekarang ini untuk memilih paslon itu bukan karena visi misi mereka. Bukan, nah itu yang membuat kami khawatir sampai Jadi karena alasan mereka bansos, setuju nggak? bansos sama serangan pajar Bang. Iya, serangan pajar. Saya lihat sendiri itu di TPS saya, yang saya tahu betul dia itu pendukungnya PDI. Tahu betul saya. Tapi apa yang dia katakan? Mana Bang? Masa PDI gak ada turun katanya, nggak jelas nih. Ya gini dong, gemoy dong katanya. Oh, gitu jelas ya. katanya. Jadi saya dapat informasi itu satu suara itu bisa 200.000. Makanya saya kebetulan Bang aktif juga di konsultan kan. Jadi saya ikut di konsultan, saya memperhatikan. Kalau secara logika awam kita, hitungan-hitungan ya akademisi dan pengalaman kita, kalau orang benar-benar memilih pemimpin itu berdasarkan visi misi, track record, kemudian visionernya mereka, kemudian pasti kan akan melihat dong 01 dan 03 ini yang memiliki kompetensi, kan begitu. Nah, rekam jejak juga ya. Kalau 02 ini kalau buat saya itu udah masuk kotak sebenarnya, udah nggak layak. Nah, tentu ketika kita lihat dalam debat juga mereka tidak punya kemampuan. Tetapi kenapa kok dia bisa menang? Ya itu tadi. Ya ternyata baru kali ini Pilpres itu dibayar Bang. Dan nggak pernah kalau kita melihat zaman Soeharto saja Bang, yang Orde Baru di mana Golkar berkuasa, itu masih ada provinsi yang Golkar itu tidak bisa menang. Iya, betul. Ya kan? Di Bali. Contoh di Kalimantan Selatan, Golkar nggak bisa menang. Di Bali juga. Kemudian di Aceh juga. Nah, tetapi yang terjadi hari ini, kok bisa-bisanya 02 itu hampir unggul di semua provinsi. Nah, ini kan nggak waras menurut kita apa ya memilih. Ya tentunya kami memang setelah kita diskusi, kita rapat sama teman-teman khususnya di Kombas GP dan teman-teman kita ya para pendukung 03, akhirnya kami menyimpulkan bahwasannya jelas di sini
kita melihat ada pelanggaran yang tersistematis yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi untuk memenangkan anaknya. Jadi Bang Burhan setuju ya kalau saya mengatakan bahwa hasil pemilu ini karena ada cawe-cawe pada saat pra pemilunya yang sangat vulgar, brutal gitu ya. Betul, dan ini kami berani mengatakan ini adalah pemilu paling bobrok. Sangat brutal, Bang. Ya, tentu kita melihat bagaimana sebelum pra. Ya kita tahu ya pada saat ini Pilpres 2024 itu dulu sudah pernah di-warning bahwasanya ada lebih kurang 271 kepala daerah itu yang ditunjuk langsung oleh presiden. Mulai dari gubernur ada 24 presiden, 24 gubernur, kemudian ada bupati dan wali kota itu ya kita hitung itu 270-an. Nah, tentunya kan orang yang akan mengikuti apa yang disampaikan oleh presiden, dan di sini ada Mendagri yang bertanggung jawab. Itu satu. Yang kedua, Abang bisa lihat bagaimana Kapolda, Kapolres, kemudian Pangdam dan Dim ya. Oke, kalau TNI Polri kita TNI ya khususnya kita lihat masih posisi masih stabil ya. Tetapi Polri, Bang. Jadi Abang melihat ada campur tangan dari penegak hukum ya. Campur tangan penegak. Ya kita lihat PSI contohnya, Bang. Ya. PSI itu tidak punya struktural sampai di tingkat desa. Ya kita tahu lah partai baru. Tapi pasang sembadunya, spanduk, baliho gede-gede, gabrak itu dalam waktu singkat di hampir di semua desa dan kelurahan itu kan sesuatu hal yang nggak wajar. Ternyata kan ya anggota dewan juga memahami ternyata di situ ada peran daripada keterlibatan Polri. Nah, kita dari hal itu belum lagi pada saat bagaimana menetapkan cawapres. Tapi kan Polri membantah, katanya netral gitu. Ya posisinya bisa saja Polri membantah dia netral, tapi nanti ya itu tadi, nanti ada proses yang memang dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang nanti dilakukan oleh anggota dewan itu kan bisa dibuktikan nanti. Ya. Nah di situ nanti apakah memang pada saatnya Polri bisa menyatakan dia netral ketika bukti-bukti itu disampaikan, kan begitu, Bang. Jadi kalau memang nggak netral, kepala Polri perlu diganti dong ya? Betul. Nah, jadi kalau kami melihat proses pemilu ini kita katakan curang, bukan hanya proses pada saat pencoblosan, bukan. Tetapi proses pencoblosan itu adalah akhir, hasil daripada proses yang terjadi sebelum-sebelumnya. Mulai dari pengkondisian ya, aparatur pemerintah, kemudian bagaimana menteri-menteri. Kita bisa saksikan lah ya di sosial media ya, bagaimana Menteri Erlangga Hartarto ya kemudian mengatakan ini bansos seolah dari Jokowi, dan kalau misalnya Pak Jokowi ya tentu kita harus dukung anaknya. Ketua PAN. Kemudian Ketua PAN Zulkifli Hasan, kemudian Bahlil Dahlia, bagaimana dia di forum anak muda menyampaikan. Nah di situ kami sempat berteriak, ini para menteri-menteri ini yang sadar dirilah ya. Kalian juga jangan memberikan pelajaran kepada masyarakat menakut-nakuti rakyat bahwasanya kalau tidak dukung Jokowi dan tidak dukung anaknya nggak dapat bansos. Ya. Nah, jadi itu yang kita katakan banyak pelanggaran-pelanggaran dan di sini Bawaslu tidak berperan. Nah, sekarang kita bicara masalah ini kan ada suara-suara gitu ya. Kalau curang ya lapor aja ke Gakumdu, Bawaslu atau KPU, ke MK. Tapi ternyata kan sekarang ini ada semacam ketidakpercayaan terhadap institusi-institusi penyelenggara pemilu itu. Menurut Abang gimana itu? Betul nggak? Oh ya memang sangat betul sekali karena terbukti kan. Contoh yang paling kasat mata tuh bagaimana seorang cawapres Gibran itu bisa lolos. Bisa lolos menjadi peserta pemilu. Ya, walaupun diputuskan oleh pamannya dinyatakan misalnya dia layak untuk dimajukan sebagai calon wakil presiden, tapi kan persoalannya PKPU-nya kan belum dirubah. Betul. Nah, Bawaslu di sini kan ada tidak kevakuman ini ya beberapa hari. Kalau bicara misalnya keputusan daripada Ketua MK mengatakan untuk 40 tahun atau yang pernah dipilih menjadi kepala daerah yang punya pengalaman. Tetapi kan persoalannya KPU tidak bisa menjalankan sebuah aturan itu serta-merta karena ada mekanisme lagi di sini, dia harus merubah PKPU-nya. Ya, itu kan dan itu harus koordinasi sama anggota dewan. Ya, saat itu kan KPU sudah menerima pencalonan Prabowo Gibran, padahal
MK belum keluar ya. Nah iya, jadi aturannya belum disesuaikan aturannya dengan belum dirubah, dia sudah menerima dan langsung sudah ditetapkan. Nah di situ kita sempat nanya sama Bawaslu, dan Bawaslu sendiri katanya sudah mengajukan komplain kepada DKPP. Nah DKPP dan mengajukan keberatan. Dan pada akhirnya yang diproses itu bukan daripada usulan dari Bawaslu, karena saya dapat info sendiri di Bawaslu sendiri, ya mereka yang duduk itu juga kan orang-orang yang dalam tanda kutip yang susah kita bisa percaya karena tidak ada suara mereka. Nah jadi bagaimana mungkin kita bisa percaya kepada penyelenggara pemilu hari ini di mana KPU-nya juga bermasalah, Bawaslu-nya juga bermasalah. Gakumdu misalnya, Gakumdu juga nggak ada fungsi dan peran, karena saya pernah dulu sebagai salah satu caleg ya, pernah melaporkan sebuah kasus juga nggak bisa berperan apapun. Jadi saya katakan ini percuma. Jadi next ke depan kita berharap yaitu nanti Bawaslu dan KPU ini benar-benar orang independen, bukan orang-orang yang memang dipilih oleh anggota dewan yang di situ dititip ada dari HMI, ada dari basis NU ya, kemudian ada dari basis partai ya. Apalagi kan KPU itu sudah dikena sanksi 2 kali ya dari DKPP ya. Betul. Nah, DKPP-nya bukan sekali ya. Ini juga jadi 2 persoalan kali nih. ya? 4 kali. 4 kali ya. Nah, bagaimana mungkin seorang ketua KPU sudah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran kode etik berat karena menerima Gibran sementara PKPU-nya belum dirubah, tapi ini proses tetap lanjut. Iya, nggak dipecat lagi. Nggak dipecat lagi sampai 4 kali. Jadi teman-teman, jadi artinya kepada siapa kita percaya untuk penyelenggara pemilu. Dan next ke depan kami minta ini KPU-nya jangan namanya KPU lah. Karena dia bukan komisi, dia bukan lembaga tinggi. Jangan pernah mengatakan KPU lembaga. Dia lembaga ad hoc. Dia harusnya panitia penyelenggara pemilu. Itu yang benar. Jadi dia badan ad hoc yang dia bekerja sesuai dengan timeline waktunya, selesai ya sudah bubar. Kecuali mungkin para pegawai yang ada di kantor itu sendiri. Nah itu yang kami ingin sampaikan. Dan hari ini KPU sudah secara tersistematis, kalau menurut kami sudah terintervensi, bahkan kita bisa melihat di sosial media teman-teman. Daerah tingkat 2, tingkat 1 sampai dari mulai KPPS-nya. Oke lah, KPPS-nya tidak semuanya terlibat. Mereka bekerja sungguh-sungguh. KPPS, PPK. Tetapi KPPS naik ke PPK di sini kan terjadi. Bagaimana Bang? Contoh di TPS saya berani bersaksi. Tanda tangan ketua KPPS-nya saja bisa ditandatangani oleh Panwas. Nah, tanda tangan ya. Tapi bahkan secara undang-undang pemilu boleh nggak itu? Nggak boleh dong. Ya, Panwas itu kan pengawas. Oh iya betul. Nah, betul. Ada lagi ya posisinya di sini banyak saksi daripada partai sendiri nggak ada. Nggak ada ya. Kenapa? Bayangkan Bang, dari mulai pagi jam 7, kemudian ada yang jam 3 pagi besoknya sampai jam 7 pagi besoknya itu baru selesai. Bagaimana mungkin saksi-saksi ini kuat Bang? Iya. Jadi sehingga pada akhirnya hasil yang di TPS itu, kalau memang KPPS-nya memang orang yang jujur, yang mungkin dia benar-benar independen, tidak punya kepentingan, clear. Tidak terpantau tidak terpantau oleh para pengawas maupun saksi dari partai ya. Betul Bang. Nah apalagi penyelenggara pemilu itu biasanya jauh-jauh sebelum hari H itu, khususnya para caleg mereka sudah punya satu perjanjian kepada para calon-calon anggota dewan. Jadi udahlah, kita paham lah. Nah, cuman persoalan kita hari ini masalah pilpres. Kalau masalah anggota dewan kalian yang menanggung. Cuman masalah pilpres ini nggak bisa cawe-cawe kita nggak bisa menerima kecurangan yang dilakukan secara sistematis. Nah bayangkan ya, bansos itu dikucurkan total mencapai 496,8 triliun. Itu bansos loh. Nah bansos itu dikucurkan pada saat menjelang pemilu. Bahkan di sini kita melihat para ahli mengatakan ya, kubu dari 03 melihat bagaimana presiden ini sudah menyalahi aturan yang harusnya bansos itu selesai di November 2023, tetapi malah dilanjutkan lagi, bahkan anggaran bansos 2024 yang belum ditetapkan perubahannya oleh anggota dewan, tapi presiden bisa menggunakan kewenangannya menurunkan bansos. Nah itu kan yang kita lihat. Kenapa rakyat Indonesia pada akhirnya memilih presiden itu ya karena dibayar. Nah
Inilah yang kita tadinya Maksudnya gini, dibayar pakai uang negara, itu yang masalah. dibayar pakai uang negara. Nah, kami sampai ada anekdot, Bang. Ada anekdot mengatakan, ya seandainya, mohon maaf ya, seandainya monyet pun dijadikan sebagai calon presiden akan dipilih oleh rakyat gitu. Kemarin saya baca di sosial media gini ya, ternyata anggarannya kampanye untuk 02 itu lebih rendah daripada anggarannya 03. Nah, Saya heran gitu, kok bisa ya? Ya karena mungkin karena bansosnya tidak dimasukkan dalam anggaran kampanye mereka. ya nggak mungkin bakal dia masukin, Bang. Kalau dia masukin tentu dia akan dikenakan sanksi kan. Cuma persoalannya di sini, itulah yang kita katakan. Ini bukan persoalan perselisihan ketika 03 dinyatakan kalah nih. Kami tidak menerima. Kenapa? Secara akal sehat kita, kalau mau melihat hasil real terkait perolehan suara calon presiden, kita lihat hasil pemilihan luar negeri, Bang. Iya betul. Ya, luar negeri mereka nggak ada bansos, Ya. mereka nggak ada intimidasi, ya kan, nggak ada cawe-cawe, ya kan, mereka saudara kita yang di luar negeri itu mereka penghasil devisa negara, yang mereka itu punya independensi sendiri, bisa menilai siapa calon presiden. Nah, Ganjar unggul, Bang, hampir di semua negara. Ya. Dan dari pengalaman dua pilpres 2014-2019, ketika hasil luar negeri itu calon presidennya unggul, itu dalam negerinya juga sama. Ya, jadi bisa dijadikan indikator ya. Betul. Kemenangan seorang paslon. Bang Burhan udah baca belum kemarin hasil survei Litbang Kompas ya? Ya. Jadi hasil survei Litbang Kompas mengatakan bahwa 62% Ya. itu setuju dengan hak angket. Kemudian sisanya tidak setuju. Nah akhirnya orang berpikir, oh ternyata yang nggak setuju hak angket ini pemilih 02. Jadi artinya cuma 38%. Dan itu adalah kekuatan real suara dari 02. Abang setuju nggak itu? Setuju sekali, karena artinya masyarakat itu kalau mau jujur-jujuran, yang memang menilai ini ada kecurangan itu dan perlu ada proses penyelidikan melalui hak angket, ya artinya kan lebih banyak. Ya. Nah, yang nggak real, yang realnya 02 kan berarti kan cuma 30% sekian. 38%. 38%. Nah, belum lagi kan kertas yang dicoblos-coblos itu oleh penyelenggara pemilu. Karena kan logikanya kita gini, yang setuju mah nggak angket kan orang yang tidak milih 02 kan? Betul. Ya betul. kan? Yang tidak setuju orang yang milih 02. 02. Iya. Nah, inilah yang kita minta ya. Karena proses terjadinya pelanggaran pemilu ini atau kecurangan pemilu ini yang memang secara terstruktur, sistematis dan masif, karena bukan hanya melalui anggaran bansos. Abang tahu nggak, ada 186,4 triliun itu, ya mungkin pernah dengar ya videonya, bagaimana seorang kepala daerah, seorang bupati, seorang dandim, Kapolres, kemudian kejaksaan itu berkolaborasi untuk bagaimana memenangkan paslon 02 dengan menggunakan anggaran dana desa. Ya. Nah, itu kan bayangkan, Bang, ada 80.000 kepala desa di seluruh Indonesia itu bekerja memenangkan 02. Nah, anggaplah dari mungkin 80.000 tidak seluruhnya mau menjalankan itu, tapi kan yang nggak mau menjalankan, kamu akan kita lakukan penyelidikan nih karena kasus penggunaan anggaran dana desa. Nah, itu yang ditakut-takuti, ya pada akhirnya kan intimidasi terjadi. Nah, ini yang kita katakan, hari ini kita menolak hasil pilpres karena penuh kecurangan. Itu berbeda dengan teman-teman yang dulu pada saat 2014 ya, ketika Prabowo dinyatakan kalah. Kemudian ketika 2019 juga Prabowo dinyatakan kalah, dia meneriakkan kecurangan. Tapi kan 2014 kan Prabowo tidak punya bukti. Kalaupun misalnya punya bukti kan bicara tentang kalkulasi hitung-hitungan angka. Tentunya akhirnya antara tingkat kecurangan dengan hasil perolehan suara selisihnya sangat jauh, tentu nggak, pasti kalah di MK. Ya, 2014 itu kan waktu itu Jokowi dan Prabowo sama-sama tidak masuk dalam pemerintahan. Betul, sama-sama mereka tidak didukung oleh pemerintah. Ya, jadi betul. akhirnya kemandirian masing-masing kekuatan rakyat yang memilih mereka. Iya, jujur itu gitu. Nah, jujur itu hasilnya. Jadi ketika Prabowo juga mengatakan ada kecurangan, ya dasarnya apa? Kan harus jelas nih. Iya. Siapa yang melakukan kecurangan? Kan kalau hari ini yang melakukan kecurangan itu kan pemerintah. Nah, sementara waktu itu kan masih pemerintahan SBY. Iya, betul. Nah, ya kan begitu, dan SBY tidak Kalah. ikut
cawe-cawe ke sana kemari, dia Hatta netral. Rajasa kalah. Dan posisi itu Prabowo kalah. Ya, Hatta Rajasa kan kalah waktu sama Padahal MKS. kalau kita pikir kalau memang SBY dia cawe-cawe, Hatta Rajasa besannya. Oh, iya, Harusnya kan kalau memang dia cawe-cawe dia dukung dong. Menang. Tapi kan dia nggak mau. Dia nggak mau. Padahal selisihnya cuma sedikit. Oke, kita lewatkan 2014. Begitu 2019, Prabowo juga mengatakan ketika dia kalah, karena pada saat itu incumbent kan, Ya. ada kecurangan. Tetapi kalau kita katakan kecurangan yang dilakukan oleh apa yang dituduhkan oleh Prabowo kepada Jokowi waktu 2019 kan juga tidak mampu dibuktikan oleh Prabowo. Ya, di MK juga nggak bisa. Tidak bisa. Nah, hari ini jangankan kubunya Ganjar, jangankan kubunya Anies, rakyat sendiri bisa melihat kecurangan itu, Bang. Ya. Jadi artinya ini kecurangan yang memang sudah sangat kasat mata, dan hari ini kita lihat bagaimana sosial media menjadi sebuah senjata, Bang. Sebuah senjata, setiap orang bisa mengambil satu dokumentasi dan memviralkannya, dan itu bisa juga nanti akan dijadikan alat bukti, tinggal penelusuran, kan begitu ya, Bang? Nah, sekarang kalau kita bicara untuk para pencari keadilan yang merasa dicurangi dalam pemilu, kan sebenarnya secara undang-undang ya, Betul. itu kan undang-undang pemilu ya, itu Iya. kan mestinya ujungnya ke MK itu sebagai benteng terakhir. Tapi saya melihat di sini sekarang masyarakat juga skeptis gitu terhadap MK, betul nggak ya gitu ya? Ya, kalau kita melihat kondisi proses kecurangan pemilu itu, kalau misalnya hanya mengikuti proses di MK, itu kan terkait perselisihan. Dari mana perselisihan ini adalah antara 01, 02, dan 03. Hasil yang sudah terjadi itu perselisihannya itu yang akan diperdebatkan. Nah, kalau kami melihat bukan persoalan perselisihan pemilu atau perselisihan pilpres kali ini, Bang. Tapi ini adalah kecurangan yang terjadi dalam pemilu ini. Nggak, yang terkait dengan MK sendiri juga sekarang masyarakat skeptis dengan MK gitu. Iya, kenapa kita skeptis ya, karena MK lah menjadi asal muasal kecurangan pilpres ini. Udah meloloskan ponakannya, kan ada Paman Usman. Nah, walaupun Paman Usman dikatakan akhirnya dia diberhentikan dari ketua MK, tapi kan kekhawatiran rakyat itu kan masih ada 8 hakim yang walaupun mungkin kita lihat ada 1-2 hakim yang memang masih memiliki integritas, tapi kan bagaimana dengan hakim yang lain? Itu yang membuat kita khawatir sebagai rakyat Indonesia, itu proses yang nanti dihasilkan oleh MK benar-benar proses yang memang berkeadilan, yang sesuai dengan fakta. Tetapi kita berharap sebelum nanti proses MK, kita berharap nih, Bang, karena Indonesia hari ini diuji dalam berdemokrasi. Lu Pak Jokowi, lu boleh lakukan apapun. Hai kalian para menteri-menteri, silahkan melakukan apapun. Kalian para TNI Polri, silahkan melakukan apapun. Tetapi Indonesia ya pasca reformasi sudah punya undang-undang, sudah punya aturan-aturan main yang nanti kalian akan dilihat di mana apakah kalian melakukan pelanggaran. Itu kan kita buktikan. Nah, yang bisa melakukan investigasi di situ adalah para anggota dewan. Ya, oke. Sekarang ini saya pengen ini satu hal aja. Ini kan sekarang ada sikap skeptis di antara peserta pemilu. Kalau mereka menggunakan kanal yang ada, Bawaslu, KPU, terus MK, mereka udah nggak yakin akan bisa memberikan keadilan yang semestinya. Betul. Nah, kan dari Mas Ganjar memunculkan hak angket ya. Betul. Yang diharapkan itu bisa membuka, membongkar semua tabir-tabir kebohongan, kecurangan selama ini yang berkaitan dengan pemilu. Tapi juga ada suara-suara yang mengatakan apa sih angket, untuk apa, nggak efektif, buang waktu, ya kan yang begitu kan. Tapi saya berpikir kok kenapa mereka ngomong begitu ya? Apa mereka sebenarnya takut gitu kalau itu terbongkar ya? Betul nggak kayak gitu, Bang? Bisa jadi, Bang. Jadi bisa jadi ketika, makanya kami sama teman-teman yang ex daripada pendukung Ganjar Mahfud, kemudian teman-teman dari pendukung 01, kemudian masyarakat dan para apa namanya profesional, kita kumpul, kita diskusi nih ya, kita bahasnya, akhirnya kami bersepakat, kita berteriak tentang adanya kecurangan ini. Nah, ketika kecurangan ini kita deklarkan, kita viralkan, kita sampaikan kepada masyarakat Indonesia supaya sadar loh. Kenapa?
Karena proses ini tidak bisa serta-merta kita hanya menyerahkan proses penyelesaiannya melalui MK. Karena ada pengalaman yang buruk tentang itu. Tetapi trauma ya. Ada pengalaman yang buruk tentang itu. Makanya kami bentuk yang namanya Petisi Brawijaya. Nah, Petisi Brawijaya ini kami mendorong, Bang. Mendorong kepada para pemangku kebijakan, para anggota dewan, kemudian para tokoh-tokoh bangsa, para akademisi atau guru-guru besar misalnya, ulama. Ayo kalian bicaralah. Ini bukan tentang Ganjar Mahfud, bukan tentang Anies Sandi, atau bukan tentang Prabowo Gibran, bukan. Tetapi ini tentang sebuah demokrasi yang dikangkangi konstitusinya oleh pemerintahan Jokowi dengan menggunakan anggaran APBN, dengan menggunakan uang rakyat yang dia itu menguntungkan calon 02, di mana di situ ada anaknya. Menggunakan sumber daya negara ya. Nah iya, jadi kalau ini kita biarkan, Bang, maka kami Petisi Brawijaya itu sepakat. Ini kalau kita dorong, kita harus teriakkan. Kenapa? Karena kalau nggak ada yang mulai, ya nggak ada yang berani, Bang. Maka setelah Petisi Brawijaya berteriak, mengatakan menolak hasil Pilpres, maka muncullah para pensiunan jenderal, pensiunan TNI Polri, kemudian para tokoh-tokoh bangsa itu berkumpul, kemudian masyarakat, kemudian semua bergerak, Bang. Artinya sampai ada yang demo depan KPU, depan Bawaslu. Kemarin kita juga dari Petisi Brawijaya melakukan aksi depan gedung DPR MPR dengan cap jempol darah loh, Bang. Cap jempol darah itu artinya kita udah siap mati untuk demokrasi. Ya, jadi saya boleh mengatakan begini ya. Reaksi-reaksi ketakutan, kepanikan terhadap hak angket itu sebenarnya nggak berdasar ya. Jadi iya, kalau mereka memang misalnya menang dengan cara yang benar, sebenarnya mereka nggak usah takut dong. Iya, malah dukung harusnya ya. Harusnya dukung. Ya artinya kalau memang Pak Jokowi tidak terlibat dalam proses pemenangan Prabowo Gibran, ya mereka nggak usah takut dong. Iya. Ya kan memang kalau memang itu suara rakyat. Kalau bersih kenapa takut? Kalau bersih ngapain takut? Nah, ini kan persoalan karena mereka tahu dan sadar betul ada kecurangan yang mereka lakukan, Berarti Bang. mereka nggak bersih. Mereka nggak bersih, maka mereka takut. Ya sampai buat demo tandingan. Bayangkan, iya betul ya. sesama anak bangsa diadu domba, mau jadi apa? Ingat, Bang, kenapa kita mendorong hak angket? Ya, karena kita tidak ingin kasus 98 itu terulang kembali, Bang. Cukuplah 98 menjadi pengalaman di mana kekuasaan Soeharto 32 tahun dengan kroniknya. Itu Soeharto ditumbangkan karena KKN. Iya. Ya kan? Karena dia menggunakan kewenangan kekuasaannya dia untuk memenangkan dirinya dan keluarganya dan kroni-kroninya. Maka muncullah gerakan mahasiswa bersama rakyat dengan 98. Nah, hari ini dulu kan mungkin anggota DPR-nya kan belum seimbang, Bang. Betul. Belum seimbang. Golkar masih tertinggi. Ya, orang nggak akan percaya sama mereka karena mayoritas Golkar. Nah, kalau hari ini kenapa kita masih mempercayakan pada anggota dewan? Karena prosesinya 01 dan koalisi 01 dan 03 kalau bergabung di situ ada PDI Perjuangan, ada P3, ada PKB, ada Nasdem, ada PKS. Kalau 5 partai ini konsisten, ya, bagaimana menjalankan kewenangan daripada anggota dewan, ya, menggunakan haknya, karena mereka punya 3 hak: hak interpelasi, hak angket, dan hak menyampaikan pendapat. Nah, hak angket adalah satu hak mereka untuk melakukan investigasi penyelidikan, memanggil. Kalau di MK nggak bisa manggil presiden, ya kan? Kalau di sini mereka bisa panggil Kapolri, mereka panggil, dia tanya bagaimana skep ini bisa beredar. Mendagri udah panggil. Mendagri dipanggil, kenapa Anda menempatkan ini, kemudian ada muncul edaran gini untuk para ASN, kemudian para aparatur pemerintahan daerah untuk mendukung Mensos, 02. Kemudian Kemensos. Nah ini lebih parah lagi, Bang. Aduh, Kemensos selaku menteri yang memiliki kewenangan yang kebetulan adalah orang PDIP tidak dilibatkan oleh presiden. Diambil alih sama PMK ya? Diambil alih oleh Erlangga Ertarto. Oh iya, Menko Perekonomian. Menko Perekonomian diambil alih oleh Menko Ekonomi. Ini kan sudah menyimpang. Ingat catatan yang kami dapatkan. Kalau berdasarkan data Kemensos, penerima bansos itu lebih kurang sekitar 20 juta. Lebih kurang ya, 20 juta. Tetapi pada saat Pilpres, menjelang Pilpres, penerima bansos mencapai 50 juta lebih. Pertanyaannya, data dari mana yang 30 juta lebih, Bang? Katanya dari PMK. Nah, artinya kan ada cawe-cawe di sini. Lu milih 02 kasih bansos. Milih 02 kasih bansos, serah KTP. Bahkan bukan hanya bansos, Bang. Di situ ada duitnya juga. Nah, ini kan luar biasa. Dan ini
tuduhan-tuduhan dan kekhawatiran kecurangan ini kita minta supaya anggota DPR RI lah yang memiliki kewenangan dan hak untuk melakukan investigasi. Ya, pertanyaan orang juga begini, sebenarnya target dari hak angket itu apa? Ya kan memang karena hak angket ini kan tidak akan mempengaruhi hasil penghitungan suara dari Komisi Pemilihan Umum kan, ya. Betul. Nah, menurut Abang apa target yang harus dicapai di sini dalam hak angket itu? Yang pertama, hak angket walaupun tidak secara langsung itu merubah hasil yang ditetapkan oleh KPU, karena hitungan KPU adalah berdasarkan angka-angka yang masuk. Tetapi bila rekomendasi hak angket itu, Bang, rekomendasi hak angket itu bisa membuktikan bahwasannya ada kecurangan dalam pemilu ini, di mana ada keterlibatan pemerintah, ada keterlibatannya Pak Jokowi, cawe-cawe, para menteri-menterinya, ya kan, para TNI Polri, kemudian perangkat ASN itu, ya, bisa dibuktikan. Itu kan menjadi sebuah catatan yang diberikan rekomendasi. Ya, syukur-syukur proses hak angket ini berjalan hampir bersamaan dengan proses MK. Itu bisa menjadikan rekomendasi, di mana apa? Ketika di situ dinyatakan Jokowi bersalah karena telah menggunakan kewenangannya untuk memenangkan calon 02, maka ini didiskualifikasi 02. Dinyatakan bersalah. Dan prosesnya kan bukan hanya itu. Bagaimana proses munculnya keputusan MK itu juga kan akan menjadi satu persoalan. Bagaimana seorang ketua MK bisa memutuskan, kemudian siapa yang memberikan arahan instruksi? Berarti kan mungkin abang-abang iparnya, kan begitu. Karena di situ ada ponakannya. Nah, proses ketua KPU juga. Ketua KPU kenapa berani menerima paslon sedangkan PKPU-nya belum berubah? Itu kan nanti anggota dewan yang bekerja. Nah, itu akan menjadi sebuah catatan, dan catatan itulah akan menjadi sebuah rekomendasi bahwasanya di situ akan muncul sebuah harapan kami, itu hak angket, bahwasanya pemerintah bersalah telah melakukan cawe-cawe dalam Pilpres 2024, dan Pilpres 2024 dinyatakan tidak kompetitif, tidak memiliki legitimasi, dan diadakan Pilpres ulang. Tentunya Pilpres ulang tanpa melibatkan 02. Ya. Nah, tapi ada suara juga ya. Nggak tahu nih Abang setuju atau enggak, yang digembar-gemborkan itu dari pihak seberang ya, ini mengatakan oh hak angket untuk memaksulkan Jokowi gitu. Lah, itu tidak ada. Kami petisi Brawijaya tidak pernah berpikiran untuk memakzulkan Jokowi. Tidak ada arah ke sana. Tetapi kalau hasil rekomendasi yang pada akhirnya memberikan sebuah bukti di mana di situ Jokowi secara nyata ikut terlibat, yaitu kewenangannya anggota dewan. Kalau memang pada akhirnya presiden dinyatakan bersalah, ya bukan hanya dimakzulkan, Pak, dipenjarakan. Bukan hanya dimakzulkan, kalau memang Jokowi terlibat dan bersalah, dipenjarakan. Karena ini sebuah ujian demokrasi untuk Indonesia. Mata dunia memandang, mampukah Indonesia melewati krisis daripada demokrasi hari ini? Nah, kuncinya cuma satu, Bang. Kalau 2019 Prabowo tidak bisa menggunakan hak angket karena posisi partai koalisinya kalah dengan koalisi Jokowi, tapi hari ini ya 01 dan 03 bergabung, koalisi ini kuat. Nah, koalisi ini kuat, menggunakan hak angket dia bisa menang. Ya. Nah, orang kan pertandingan ini ke politik, Bang. Cuma persoalannya ada satu nih, Bang. Apa itu? Ada satu, teman-teman. Kekuasaan Jokowi itu selalu menggunakan intimidasi. Betul. Ini terjadi ya ketika kenapa koalisi 02 ada gubernur yang tadinya tidak mendukung tiba-tiba didatangi KPK besoknya mendukung. Gubernur Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur, ya kan? Dan hari ini, Bang, ini bukan tidak mungkin para anggota dewan baik dari Partai PDI Perjuangan, dari Partai P3, PKB, Nasdem, mungkin dengan PKS, mungkin ada juga. Ya mereka sih mungkin tidak terlibat korupsi, tapi kan persoalan daripada lingkaran setan korupsi di Republik ini kan sudah mengaitkan kepada keluarga mereka. Mungkin ditakut-takut, diintimidasi. Saya pesan sama anggota dewan, sudahlah, kalau seandainya keluarga kita ada yang terlibat, biarkan proses itu berjalan. Kalian akan lebih terhormat ketika kalian berdiri tegak atas nama bangsa Indonesia menyelamatkan demokrasi. Kesampingkan dulu kepentingan keluarga, kesampingkan dulu kepentingan golongan. Selamatkan demokrasi, berdirilah tegak kalian sesuai dengan konstitusi. Kalian bicara hak angket, kalian buktikan kecurangan dilakukan oleh pemerintahan Jokowi, maka disitulah kita mulai berbenah diri. Dan bila hari ini ya melalui hak angket kecurangan bisa dibuktikan, Jokowi kemudian bisa mungkin diberhentikan atau dimakzulkan, kemudian kalau perlu misalnya ketua KPU bisa dipenjara, ketua Bawaslu mungkin dipenjara,
Bahkan Pak Jokowi juga mengikuti proses hukum karena melakukan pelanggaran pidana, para menteri-menteri juga. Maka dunia akan angkat topi dengan kita. Indonesia luar biasa, mampu melewati krisisnya. Tapi ingat, kalau sampai ini tidak mampu, Bang, ini yang kita khawatirkan. Ya, betul. Akan muncul yang namanya parlemen jalanan. Maka tidak salah ketika mantan aktivis 98 itu hari ini bergerilya, bergerak lagi mengatakan kemungkinan akan terjadi reformasi jilid 2. Ya. Nah, ini berbahaya sekali. Ya. Ya. Jadi saya juga melihat sekarang ini ada suatu fakta bahwa sekarang itu Jokowi berhadapan-hadapan dengan para penggiat demokrasi dan sebagian rakyat Indonesia yang tidak setuju dengan langkah-langkah Jokowi. Betul nggak gitu? Betul sekali. Bahkan ketika Pak Jokowi di saat rakyat sedang marah, kemudian para korban pelanggar HAM sedang berharap ada kebijakan beliau untuk mengungkap kasus pelanggaran HAM berat, malah beliau memberikan bintang. Yang notabene bintang itu juga melanggar daripada undang-undang. Ini udah kesalahan semua. Jadi Jokowi hari ini di akhir masa jabatannya, yang tadinya kita mau angkat topi memberikan dia sebagai sosok menjadi bapak bangsa, tapi hari ini pupus sudah. Kita sudah tidak percaya lagi sama Jokowi. Bahkan kalau perlu mulai terhitung daripada saat ini Jokowi tidak diberikan lagi kewenangan memutuskan apapun. Ya, bahkan kalau perlu Jokowi ya dinonaktifkan dulu sampai proses penyelidikan ini selesai. Biarkan pemerintahan dijalankan oleh wakil presiden. Toh di Republik ini pernah terjadi kan? Ya pernah terjadi bagaimana Soeharto mendelegasikan itu kewenangan kepada Habibie. Ya, itu jadi buat kita sih hari ini kita masih percaya. Kita masih percaya Tuhan menyelamatkan bangsa kita. Kita tidak porak-poranda. Ya, kita tidak berharap adanya kasus 98 terjadi di 2024. Tetapi sebagai anak bangsa kita harus berani mengatakan yang benar, mengatakan bagaimana demokrasi Indonesia harus diselamatkan, Bang. Jadi itu keyakinan kita. Dan buat Anda pendukung 02, kami berpesan kalau Anda melihat proses ini bukan persoalan 02, bukan hanya persoalan kepada pada Prabowo dan Gibran, bukan. Tetapi ini persoalan sebuah demokrasi yang dicurangi. Bagaimana sebuah pertandingan kalau wasit sama panitianya sudah berpihak. Ya kan, ya sudah, mendingan nggak usah dihabiskan anggaran itu sampai puluhan triliun kalau sudah seperti itu. Dan sebentar lagi ini kan ada pilkada, Bang. Betul. Nah, ada pilkada lebih kurang 38 kepala daerah. Nah, 38 kepala daerah akan kemudian ada 514 kabupaten kota. Nah, ini akan melakukan pemilu. Berapa puluh triliun lagi anggaran harus dipersiapkan untuk itu. Tetapi kalau misalnya proses pilpres ini tidak terselesaikan dengan baik, ya artinya akan sama saja terbawa, hasil. Ya. Sudah ketahuan pemenang pemilunya, apa kita nggak malu? Ya, negara kita itu sudah dijadikan sebuah sampling anekdot. Kalau mungkin di Amerika butuh seminggu untuk menentukan pemenang pemilu, ya kalau di Malaysia butuh sekian hari untuk menentukan pemenang pemilu, di Indonesia sebelum pemilu ya sudah ketahuan siapa pemenangnya. Apa nggak malu kita sebagai bangsa? Ya, ini sudah satu lagi nih. Kan sekarang ini ada anggapan ya, ada penyederhanaan atau simplifikasi dari para pendukung 02. Kalian cuma kalah aja jadi teriak-teriak. Ya. Nah, itu kan simplifikasi ya. Padahal sebuah demokrasi itu adalah suatu proses. Betul. Ya kan, ada pranya, ada hari hanya, ada paskanya. Tapi mereka cuma ngambil pas hari hanya doang gitu ya. Ya ini perlu kita, menurut Abang gimana nih? Perlu kita gas bahwa kita sosialisasikan bahwa demokrasi itu tidak hanya cuma masalah pemilihan hari H, tapi prosedur demokrasi yang sesuai konstitusi juga harus kita tegakkan. Betul nggak, Bang? Betul sekali, Bang. Dan saya katakan, buat teman-teman 02, Anda harus sadar betul. Ini bukan persoalan menang kalah. Ini persoalan proses pemilu, proses pilpres yang dilakukan dengan cara curang. Jokowi hari ini, ingat ya, Jokowi terlahir karena ada sebuah proses reformasi 98. Yang dimana kroniknya Soeharto dan para kroniknya itu dijatuhkan oleh para mahasiswa dan rakyat. Dan sehingga orang biasa seperti Jokowi bisa menjadi presiden. Ingat, orang biasa seperti Jokowi bisa menjadi presiden. Nah hari ini, ya 2024 Jokowi menutup pintu itu. Yang seharusnya setiap anak bangsa yang bukan siapa-siapa melalui proses demokrasi yang diperjuangkan 98 itu seharusnya bisa menjadi presiden pun atau menjadi kepala daerah, itu bisa ditutup rapat oleh Jokowi. Dia kembalikan lagi ke KN. Artinya hanya keluarga dia yang bisa menjadi
presiden dan kepala daerah. Ini kan nggak benar, teman-teman. Ya. Jadi Anda 02 harus realistis. Yang kami perjuangkan ini adalah di mana Jokowi menutup pintu, yang di mana pintu itu sudah dibuka oleh teman-teman 98 untuk dia bisa masuk. Begitu dia sudah masuk, dia kunci pintu itu, orang lain tidak bisa masuk. Yang bisa masuk cuma keluarganya. Inilah yang kita tolak. Inilah yang kita lawan, Bang. Dan kita berharap seluruh rakyat Indonesia harus buka matanya. Ayo dong, buka mata kalian, buka telinga. Ini jangan biarkan oligarki, kekuasaan, tirani yang dibangun oleh Jokowi hari ini itu hanya untuk keluarganya. Ya mungkin hari ini prosesi Pak, apalagi ada statement dari Prabowo waktu di Singapura katanya. Ya. Prabowo cuma 2 tahun sekian jabat, kemudian nanti Gibran pun berdasarkan undang-undang dia proses tidak bisa dinyatakan sebagai presiden, dia tetap wakil presiden, kemudian dia 2009 bisa menjadi calon presiden. Ya kalau modelnya begini ya dia tinggal atur aja kemenangan buat dia kan. Nah 2034 sampai 2039 dia juga jadi presiden. Nah, sudah itu dia persiapkan lagi Kaisang adiknya. Nah, sebentar lagi dia persiapkan lagi tuh cucunya Jokowi tuh. Siapa tuh? Siapa namanya tuh? Jan Etes. Jan Etes. Jan Etes jadi presiden. Nah, jadi suka-suka mereka aja mengatur republik ini. Ya. Itu harus kita lawan, teman-teman. Jadi saya teringat pada saat Ibu Megawati jadi presiden waktu itu ya. Setelah Gus Dur lengser ya. Betul. Tapi beliau kan ikut dalam kontestasi juga. Betul. Tapi beliau dengan jujur tidak melakukan sesuatu yang cawe-cawe berlebihan kayak Jokowi sekarang. Betul sekali, Bang. Padahal saat itu Bu Megawati juga punya kesempatan, beliau kan berkuasa kan jadi RI 1. Iya, di sinilah mestinya ya. Jokowi harus belajar dari Megawati. Gitu. Harusnya dia bisa belajar dari, ini kan persoalan begini, Bang. Ibu Megawati punya integritas, punya kepribadian yang tinggi. Dia adalah, makanya kami tidak salah menyematkan kepada beliau itu sebagai ibu demokrasi Indonesia. Kenapa? Ketika 2024 kan dia presiden. Iya. Dia bisa menggunakan semua kewenangan dan kekuasaan dia untuk bagaimana memenangkan dirinya. Tapi kan tidak dilakukan, Bang. Bahkan yang menang malah SBY kan. Iya, betul. Nah, jadi artinya Ibu Megawati pun sama hari ini pun kalau dia misalnya mau mengikuti seleranya Pak Jokowi, ini kan ada 3 persoalan. Yang kenapa Pak Jokowi sampai membenci PDI dan bahkan memusuhi daripada Ganjar Mahfud. Pertama, dia mengajukan 3 periode, ditolak oleh Ibu Mega. Semua partai penjilat tuh, Golkar itu partai penjilat itu, Bang. Ya, itu betul. Bahlil itu jelas Setuju, banget itu. Nah, itu mengusung 3 periode, ditolak oleh Ibu Mega. Kemudian dia minta perpanjangan 2 tahun, ditolak oleh Ibu Mega karena tidak sesuai dengan konstitusi. Alasannya Pak Jokowi kan kita COVID, karena ada satu tanda kutip mereka yang lebih paham itu. Nah, yang ketiga dia minta pemilu ditunda. Tiga-tiganya ditolak oleh Ibu Megawati. Demi apa? Demi tetap tunduk pada konstitusi. Nah, kalau misalnya Ibu Megawati menyetujui seandainya pada hari itu, ya toh partai PDI tetap juga pasti. Kalau dihitung ya secara keuntungannya politik kan luar biasa. Gitu Mungkin kalau misalnya Ibu Megawati misal setuju dengan keinginan Pak Jokowi, mungkin nanti ya pemilu besok ini 38 provinsi orang PDI semua yang jadi. Iya. Ya 514 kabupaten kota bisa jadi orang PDI semua. Tapi beliau nggak mau kayak gitu. Tapi beliau nggak mau, Bang. Padahal punya kekuatan politik. Real juga ya. Nah, tapi itulah seorang Ibu Megawati, dia menunjukkan sebagai kenegarawanannya. Dia lebih pingin menyelamatkan Indonesia, konstitusi Indonesia dibandingkan hanya untuk kepentingan dirinya dan partainya. Ya, yang kedua, kalaupun pemilu 2024 ini beliau memaksakan Mbak Puan, juga bisa kalau sebagai wakil presiden kayak bisa Gibran, saja. bisa banget kan? Kan beliau nggak mau gitu kan. Dia lebih menjaga bagaimana mengakomodir suara rakyat. Sebenarnya Indonesia itu sangat beruntung, teman-temannya. Sangat beruntung ketika ada seorang Prof. Mahfud, orang yang bersih, ya. Beliau adalah pejabat negara yang lahir pasca reformasi, yang menduduki beberapa posisi penting, tapi belum pernah ada satu pun yang bisa dikaitkan kasus korupsi pada dirinya. Dan hari ini beliau menjadi cawapres tanpa ada tanpa ada kewajiban untuk menyiapkan anggaran. Tidak ada. Jadi artinya kalaupun misalnya Ganjar Mahfud misalnya pun menang, mereka tidak punya beban. Tidak ada punya beban terhadap oligarki atau para sponsor. Itu yang ditakutin malah oligarki, karena mereka bisa diacak-acakan gitu. Ya itu dia. Artinya kita juga bingung dengan rakyat Indonesia.
hanya karena sembako, hanya ditakutin, Anda akhirnya memilih orang yang harusnya kalau Ganjar Mahfud itu akan menghapus atau membredel, memiskinkan para koruptor, tapi kalian malah memilih para koruptor. Ya, malah kalian harusnya Ganjar Mahfud itu mengangkat, melindungi rakyat, memberikan kesejahteraan buat rakyat, malah kalian memilih yang membebankan rakyat. Pajak kan naik lagi hari. Nah, jadi ya sudahlah, kita lihat ini ya memang rakyat Indonesia belum siap untuk menjalankan sebuah proses demokrasi. Ya, terlalu berpikir pendek. Betul. Jadi suara mereka bisa dibeli dengan harga beras 10 kilo sama uang 200-300 ribu. Ya. Betul. Ya itu, karena memang persoalannya sudah dikondisikan perutnya lapar, Bang. Ya kan kalau kita kan ya kebetulan saya Muslim ya, dalam agama kami kemiskinan mendekatkan diri pada kekufuran. Betul. Jadi ya negara ini sudah mengkondisikan ini Indonesia dikasih lapar dulu rakyatnya. Setelah kasih lapar baru dikasih lempar sembako pada mangap semua kan. Ah itu kan memang kondisi lapar, cari kerja susah, nggak punya duit, tiba-tiba mau nyoblos saja kali dapat duit. Penting dapat duit lah, bisa makan. Dia gitu bisa ya. makan, nah, walaupun dia 5 tahun yang akan datang dia akan nggak usah 5 tahun, habis itu gak... beras naik mereka pusing juga, duitnya udah habis. Iya itu, nah inilah makanya kita berharap ada proses konstitusi di negara kita yang masih bisa kita harapkan berjalan, Bang. Nah kita berharap disinilah peran anggota DPR RI. Mau Anda yang masih hari ini bisa lolos menjabat untuk periode yang berikutnya, atau yang mungkin yang tidak lolos, Bang. Karena yang dikhawatirkan yang tidak lolos ke Senayan itu yang mungkin ya seperti yang dikatakan Ahok, ada kekhawatiran bisa menjual. Ya. Artinya ketika ada anggaran 10M katanya. Infonya 10M ya, Bang. Wah, luar biasa banget ya. Ya daripada gua nggak bisa dapat apa-apa, ya 10M lumayan. Lumayan kan? Dong. Buat uang pensiun. Tapi saya berharap itu tidak terjadi. Kenapa? Karena demi bangsa ini. Kalau Bapak Ibu lihat itu setiap hari yang demo di MK, demo di KPU ya, demo di Bawaslu, demo di DPR, itu ibu-ibu, orang-orang tua. Ini mahasiswa belum bergerak loh. Mahasiswa belum bergerak, tapi saya yakin ketika mahasiswa nanti melihat ada sebuah momen yang memang layak untuk mereka harus turun, ya pada akhirnya ya parlemen jalanan terjadi. Nah kalau parlemen jalanan terjadi, wah ini bahaya. Ini bisa lebih parah dari 98. Ya. Oke, udah ngobrol cukup lumayan ini ya. Kira-kira Bang Burhan punya ini nggak closing statement apa nih yang buat teman-teman? Kami dari Petisi Brawijaya yang tempat berkumpulnya simpul-simpul para relawan dan masyarakat yang memang tergerak hatinya untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia, juga beberapa simpul-simpul yang lain mengajak mahasiswa, para buruh tani, para nelayan, para UMKM, para tokoh-tokoh bangsa, akademisi, para guru-guru besar, para alim ulama, bicara mari kita selamatkan demokrasi Indonesia. Bukan untuk Ganjar Mahfud, bukan juga untuk Anies Caimin, bukan untuk Prabowo Gibran, tetapi untuk konstitusi kita agar berdiri tegak ya. Karena hari ini benar-benar Indonesia sedang diuji. Kalau kita mampu lolos dari ujian hari ini, bagaimana anggota DPR ini menggunakan hak angket mengungkap kecurangan, siapa yang terlibat, maka diproses hukum mereka. Maka dunia akan memandang Indonesia lolos dan layak menjadi negara demokrasi yang patut diacungi jempol. Tetap semangat, buat kawan-kawan terus bergerak, jangan pernah berhenti. Buat pendukung Ganjar Mahfud, Anda jangan pernah menyerah, jangan pernah merasa kalah. Kita belum kalah. Lihat hasil Pilpres luar negeri, Ganjar Mahfud menempati yang terbaik. Dan itu representatif daripada sebenarnya suara yang ada di Indonesia. Nah, karena di luar negeri tidak ada bansos, di luar negeri tidak ada intimidasi. Tetapi yang terjadi di dalam negeri, intimidasi dan bansos. Ya, kalau istilahnya itu 400 triliun lebih, itu pasti akan bisa menang melawan. Jadi orang nggak melihat lagi visi misi. Demokrasi itu bisa mati. Maka ini harus diungkap. Dan kami yakin, rakyat Indonesia yakin, Indonesia akan lolos dari ujian demokrasi hari ini. Tetap semangat, kita terus berjuang, terus bergerak. Merdeka. Ya. Terima kasih Bang Burhan. Ya, terima kasih Bang. Tetap semangat.
Ya, teman-teman, tadi kita berbincang banyak tentang pemilu, kecurangan pemilu, kemudian juga tentang hak angket ya. Bersama Bung Burhan Saidi Saniago, Ketua Umum Kompas GP, sekaligus inisiator petisi Brawijaya. Nah, terima kasih. Kita di lain waktu kita akan bicara untuk hal yang menarik lainnya. Tetap semangat. Merdeka.